hari yang baru. Wala. Kanya kita mau ama panjangnya, Pahilunya? Pahilunya. Tepuk tangan dulu kalau mau setuju. Seplantik. Pahilunya tamam ya. Dia ini. Seplantik sudah ini. Maka dari itu kita harus pilih pakai toa berapa nanti bapak mama saudara-saudara? Berapa? Kalau makan. Saya saudara-saudara yang perempuan ini tidak berapa Adi? 3 salam metal. Nomor tailu. Ingat, kita kalau masak nasi di kampung ini, kita kan pakai kayu api, kan? Dan culur dengan hawa dah. Kenapa dah? Bum, makanya harus 3 memang yang paling pas. Kalau berdiri satu tiang tumbang. Bapak mama dan saudara-saudara sekalian, ya saya sebenarnya banyak hal yang saya ingin mau sampaikan, tapi lebih bagus sebentar kita mendengarkan penyampaian dari Pak Wakil Bupati. Mungkin harapan-harapan apa kita yang ingin kita sampaikan besok-besok. Satu hal saja yang saya mau ingin sampaikan kepada Bapak Mama. Ya. Salah satu anggota dewan yang gajinya minus hanya Pak Yohani. Kenapa demikian? Gajinya beliau diperuntukkan untuk bantu orang lain. Mungkin selama ini kalau Bapak Mama lihat saya di media, mungkin saya lebih tampil. Tapi tidak terlepas dari dukungannya beliau, saya melakukan bantuan-bantuan sosial. Orang seperti apa lagi yang kita inginkan besok-besok? Yang kita inginkan kita sebagai masyarakat kecil, jika seorang pemimpin itu punya rasa kepedulian terhadap orang kecil. Kadang-kadang saya sering cerita sama orang muda, saya bilang begini. Kita orang muda, hanya orang muda yang paham apa yang menjadi keinginan orang-orang muda. Hanya orang muda yang bisa tahu apa yang diinginkan, yang diharapkan orang-orang muda. Orang tua kita tempatkan mereka di tempat yang paling terhormat, sebagai yang menasihati kita, mengarah kita dan membimbing kita ketika kita salah. Maka dari ini saya terlebih saya menyekaukan orang muda. Saatnya kita memenangkan sesama orang muda, supaya besok lusa bahwa orang muda mampu memenangkan orang muda, bahwa orang muda bukan saja sebagai alat konsumsi atau kepentingan dalam politik. Ini saja yang saya sampaikan, beberapa hal Bapak Mama dan saudara-saudara sekalian. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang pas, ada yang menyinggung perasaan Bapak Mama pada tempat yang baik ini. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Salam buat kita semua. Dan jangan lupa pilih nomor berapa? 3. Nomor berapa? 3. Mau apa nanti kalau begini? Japu sudah nomor 1. Cukup satu kali ya, cukup satu kali pahit kita mau nih Pak Dewan. Terima kasih banyak. Bapak anggota yang sudah menyampaikan tentang hasil kajian dari Partai Gerindra, pertimbangan dan memutuskan untuk memberikan dukungan hanya kepada paket ULP yang bakal menang tanggal 27 November. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi baik, sebelum kita dengar dari Pak Yanatan Hani, Pak Wakil Bupati, kita sambut dengan yel-yel ya. Pertanda bahwa kita mewujudkan rasa sukacita kita, memberi ruang kepada Bapak Wakil Bupati untuk menyampaikan apa menjadi pertimbangannya sehingga memutuskan maju menjadi calon Wakil Bupati. Kita bangun berdiri semua, kita yel-yel dulu. Pertanda kita memberi waktu kepada Pak Wakil Bupati untuk menyampaikan seperti kata. Saya lihat kadang kita semangat. Kalau saya bilang ULPH menyala abangku, kalau saya bilang Leon Tabundung Kota lainnya saya pandai. Kalau saya bilang nomor 3 pasti menang. Tahilunya tamam. Kita salah kompak semua semangat ULPH! ULPH! Leon Tabundung Kota! Leon Tabundung Kota!
Baik, sambut Mama. Bapak Wakil Bupati Sumba Timur waktu kan tempat saya terima. Nah, sebelum diisi istirahat. Habis keliling selatan sakit kemarin. Selamat malam, shalom. Yang saya hormati Mamo Mantan Sekda, Ayah Lumbu, Bapak Ibrahim Kidang, Bu Adi Wali, Bu Ferdi, semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada tokoh-tokoh masyarakat, ada tokoh pemuda dari Tabundung, ada Om Kojeri, teman-teman Panwas, ada yang dari kabupaten, mungkin ada yang dari provinsi, lalu teman-teman kepolisian yang juga malam hari ini hadir mendampingi kita. Semua sudah dapat kopi kok? Sambil minum kopi. Sudah, jalan terus. Dan minum kopi untuk dengar kopi bareng. Ya, yang pertama tentu saya mengucap syukur pada Tuhan. Saya senang sekali bisa bertemu dengan keluarga semua dari Tabundung yang ada dan mencari hidup, bekerja, memperjuangkan untuk memperbaiki nasib di kota Waingapu. Salah tentunya, karena memang kita diberikan kebebasan untuk kita bekerja dimanapun kita mau. Yang kedua, saya ingin meminta maaf karena Ayah Bu Lili, calon bupati kita, agak sedikit terlambat. Kenapa terlambat? Karena ada bertemu juga dari keluarga dari Tabundung. Ada tunggu tokoh-tokoh dari Tanimbang yang mau datang. Jadi beliau terima dulu, nanti baru sama-sama ke sini mungkin. Jadi mungkin 15-10 menit, 15-20 menit ke depan beliau akan datang, akan menyapa kita satu persatu. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat kehadiran keluarga semua di tempat ini. Saya sungguh merasa bahagia dan merasa terhormat karena bisa bertemu secara langsung dengan keluarga semua di tempat ini yang sudah bersama-sama dengan kita hadir. Izinkan saya untuk memperkenalkan ulang siapa saya. Mungkin ada yang lihat di Facebook, mungkin ada yang hanya lihat di baliho. Yang malam hari ini izinkan saya memperkenalkan diri secara langsung, yang merupakan bagian juga dari keluarga Tabundung yang tidak bisa terpisahkan. Nama saya Yonatan Hani, istri 1, anak 2. Cukup sudah. Pak, sudah 3. 3. Oh, ya, 3. Jadi Pak sudah istri 1, anak 2, jadi 3. Biar genap 3, tambah 1 lagi. Ya, nanti kita diskusi tambah 1, menang sudah. Itu adalah kalau main tua izinkan kita tambah 1. Mana sudah tambah 1? Ya, intinya kita semua punya tanggung jawab yang sama untuk menentukan masa depan Kabupaten Sumba Timur. Mau kemana, kita yang tentukan. Bukan orang lain yang paksa kita untuk milih A, 1, 2, 3, tapi datang dari hati nurani kita. 10 tahun sudah saya ada di dalam politik. 10 tahun yang lalu saya mengambil sebuah keputusan untuk masuk dalam dunia politik. Dan keputusan itu tentunya bukan keputusan gampang buat saya. Saya tidak lahir dari keluarga politisi. Saya tidak pernah bersentuhan dengan yang namanya politik. Saya juga jarang ada dalam sebuah komunitas politik. Tetapi keterpanggilan hati saya untuk masuk dalam dunia politik membuat akhirnya saya memutuskan 10 tahun yang lalu. Kalau saya tidak memutuskan 10 tahun yang lalu masuk dalam dunia politik, saya tidak pernah ada di tempat ini. Dan saya tidak mungkin juga bisa berada menjadi calon wakil bupati kalau keputusan yang saya ambil dulunya saya tidak kerja dengan baik dan bukan merupakan sebuah komitmen kuat dari panggilan saya. Ada begitu banyak yang ingin masuk dalam dunia politik. Ada begitu banyak yang ingin terjun secara langsung dalam politik praktis. Ada begitu banyak juga anak-anak muda hari ini, saya senang sekali, yang sudah mengambil keputusan untuk masuk dalam dunia politik praktis. Kemarin kalau kita lihat calon-calon anggota DPRD, itu didominasi oleh anak-anak muda. Ketua DPRD hari ini juga anak muda. Dan dari dapilnya keluarga semua di tempat ini, dari dapil 5. Jadi ya kita bersyukur ada dapil 5 itu ada 3-4 orang anak muda. 4 orang anak muda yang terpilih dan 4 itu baru. Bu Adi Wali, Bu Aldiri, Bu Tamburidi, ya 2 yang lain senior. 1 Bu Haku, 1 Muhammad. 3-nya tokoh muda yang saya pikir bisa membawa dampak yang baik dan bisa memberikan contoh yang baik untuk kita semua anak-anak muda di tempat ini. Saya lihat ini karena banyak anak-anak muda. 10 tahun yang lalu berlalu.
Harusnya saya kemarin dilantik juga bersama Pak Bupati. Tapi keputusan saya untuk masuk dan maju menjadi calon wakil bupati itu membuat saya harus mundur dari anggota DPRD. Banyak yang tanya, Ombo, kenapa kau buang itu jabatanmu? Saya bilang begini kepada mereka, saya tidak membuang jabatan saya. Mengambil sebuah keputusan tentunya punya resiko. Dan hari ini saya bukan lagi milik dapil saya. Saya sedang mengabdikan diri saya dan memberikan diri saya untuk menjadi kepemilikan, untuk menjadi kepunyaan Kabupaten Sumba Timur. Kalau kemarin saya hanya maju dari dapil 1, izinkan saya mengambil sebuah lompatan besar, keputusan besar untuk saya menjadi calon wakil bupati. Jika Tuhan berkehendak dan keluarga semua berkehendak, dari yang namanya calon wakil bupati bisa menjadi wakil bupati. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tentunya dalam proses perjalanan politik tidak gampang yang saya hadapi dan Ayo Bu Lili. Sudah hampir 3-4 bulan kami berjalan. Mulai dari ujung selatan, ujung utara, ujung barat, ujung timur sudah kami masuki semua. Hanya untuk memastikan bahwa niat kami untuk maju politik itu tidak berdasarkan emosi kita sesaat. Tetapi kami ingin menunjukkan bahwa kami punya keterpanggilan yang kuat. Keterpanggilan itu ditunjukkan dengan apa? Dengan kerja yang maksimal, kerja yang keras, kerja untuk memastikan bahwa nanti di tanggal 27 November kami juga pantas untuk memenangkan pertarungan politik ini. Dalam proses pertarungan politik ini tentunya banyak hal. Ini bukan curhat, tapi kalau kita lihat hari ini di Facebook, mau akun apa lagi yang tidak serang dengan kita? Sarul. Sampai menyala. Jadi saya bilang dengan teman-teman, tadi ada yang bilang, Umbu ini suka lewatan, ada yang bilang Umbu PKI, tidak apa-apa saya bilang. Mau bilang PKI, mau bilang jual agama, mau segala macam, saya akan terima. Kalau itu merupakan konsekuensi dan bagian dari perjuangan saya. Saya tidak pernah pikir, karena bukan lagi untuk diri saya. Yang saya pikirkan hari ini adalah bagaimana membawa kebaikan dan membawa perubahan di Kabupaten Sumba Timur. Kalau harus melewati setiap tantangan itu, kami akan hadapi dan tidak satu langkah pun kami akan mundur. Kenapa? Karena tidak ada pilihan lain. Pilihan kami sudah bulat, saya dan Ayo Bu Lili. Begitu nanti Tuhan tetapkan, kalau Tuhan percayakan kami yang terpilih, kami tidak akan hiraukan yang itu akun-akun palsu. Kami tidak akan hiraukan juga yang ini. Yang kami pikirkan adalah bagaimana menjadi solusi dan membawa kebaikan buat kabupaten ini. Itu yang paling penting. Menjadi calon wakil bupati dan calon bupati hari ini saja buat kami itu sudah sangat terhormat. Buat kami itu sudah merupakan kesempatan yang luar biasa. Oleh karena itu kami harus tunjukkan, kami harus kerja dengan baik. Kami harus memastikan bahwa setiap orang punya hak pilih yang baik. Tidak diintimidasi, tidak dipaksa, apalagi ditukar dengan uang. Tidak boleh. Ada banyak cerita, bukan mungkin di kabupaten ini, mungkin di kabupaten lain. Ada begitu banyak cerita. Aparat mulai datang mengintimidasi. Kalau kau tidak pilih ini, kita kasih keluar kau dari bantuan sosial. Kalau kau tidak pilih ini, kau tidak dapat dari bantuan beras di 10 kilo. Tidak boleh. Kita semua punya hak yang sama untuk memilih. Berbeda itu wajar. Mau pilih nomor 1 boleh, nomor 2 boleh, nomor 3 boleh, sepanjang itu datang dari hati nurani kita. Hari ini bukan karena ada alat tukar lalu kita pilih orang lain. Hari ini bukan karena kita dikasih sesuatu lalu kita pilih orang itu, bukan. Hari ini kita harus menentukan siapa yang kita pilih itu bisa membawa harapan kita selama 5 tahun. Tabundung dan wilayah kecamatan-kecamatan di wilayah selatan merupakan bagian dari Kabupaten Sumba Timur yang tidak boleh kita tinggalkan. Sekecil apapun kabupaten itu, sekecil apapun kecamatan itu, mau pemilihnya cuma 1.000, mau pemilihnya 5.000, mau pemilihnya 10.000, itu saya dengan Pak Bu Lili sudah bilang begini. Kalau suatu saat nanti kita terpilih, kalau di Tabundung nanti hanya ada 1 suara saja yang memilih kita, kita tetap akan kembali dan tetap akan melayani keluarga kita di Tabundung. Bukan karena di sana menang, bukan karena di sana kalah, tidak. Tapi karena kita lihat di sana adalah bagian dari Kabupaten Sumba Timur yang harus sudah kita layani tanpa terkecuali.
Makanya kemarin waktu kita jalan di wilayah selatan 6 hari, ada yang bilang, oh ini pencitraan, kita tarik otot. Tidak ada pencitraan, memang kondisi jalannya seperti itu. Tidak juga ingin menunjukkan bahwa ada pemerintahan yang gagal, tidak. Itu bagian dari perjalanan kita yang kita nikmati. Supaya kita tahu bagaimana nanti kita harus berbuat, bagaimana nanti kita harus bekerja ketika nanti Tuhan menetapkan pilihannya kepada kita. Nah, hari ini saya dan Pak Bu Lili tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya senang bisa berdiri di tengah-tengah keluarga di tempat ini. Oleh karena itu saya ingin meminta, dengan kerendahan hati saya meminta kesempatan dari keluarga semua di tempat ini. Berikan kami kepercayaan satu kali untuk kami bisa buktikan apa yang kami kerjakan itu bukan untuk pribadi kami, tapi untuk kebaikan Kabupaten Sumbawa. Kalau nanti ketika kami bekerja tidak sesuai, ya silahkan ganti kami, sama kayak Adi tadi bilang, bahin datang ama. Kalau kami nanti terpilih dan kami tidak bisa melakukan hal yang baik, sama halnya juga saya sedang mempermalukan semua keluarga di tempat ini. Mengumpulkan keluarga seperti ini kan tidak gampang, apalagi dalam proses politik. Mau mantan sekda mungkin mengarahkan keluarga, pilih sudah Bu Yon, pilih sudah Bu Lili. Mereka adalah calon yang terbaik, mereka adalah pemimpin yang terbaik yang akan membawa perubahan di Kabupaten Sumba Timur. Bayangkan kalau nanti kami terpilih, kami tidak bisa melakukan apa yang diharapkan oleh tokoh-tokoh, apa yang diharapkan oleh keluarga semua di tempat ini. Itu artinya kita sedang mempermalukan atau sedang mempermainkan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Pemimpin itu cuma satu kuncinya, bisa dipercaya. Kenapa? Karena kami tidak akan pernah bisa jadi pemimpin kalau tidak diberikan kepercayaan. Kepercayaan itulah yang harus kami jaga. Kepercayaan itulah yang harus kami pertanggungjawabkan. Pertanggungjawabkan dengan apa? Pertanggungjawabkan dengan kerja semaksimal mungkin, dengan tidak mengecewakan semua orang yang sudah menitipkan harapan dan kepercayaan kepada kita. Berat, tentu berat. Ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak ekspektasi. Oh, kita mau nanti ingat kalau sudah terpilih, seluruh anak tabungan harus punya pekerjaan. Wajarkah kita minta? Tidak apa-apa, tidak masalah. Itu harapan yang kita titipkan. Kita juga harus mampu jujur. Kami sebagai pemimpin ketika nanti terpilih, kami juga harus mampu jujur. Kami pasti akan sampaikan, minta maaf, dari semua pekerjaan yang ada mungkin kita bisa seleksi yang terbaik yang akan bekerja. Tidak masalah, yang penting kita berikan kesempatan yang sama. Karena itulah yang diminta. Tidak hanya kita dipilih lalu kita duduk menjadi anggota DPRD, menjadi bupati dan menjadi wakil bupati, lalu semua orang yang kita pilih, semua orang yang memilih kita tinggalkan dengan alasan kita sibuk. Tidak boleh seperti itu. Makanya di dalam program dan visi misi yang kita bangun, paling tidak itu ada 3 hal penting yang nanti akan kita harapkan bisa terwujud. Yang pertama itu berkaitan dengan yang namanya kesejahteraan. Apa itu kesejahteraan? Semua anak, semua keluarga di Kabupaten Sumba Timur berhak yang namanya merasakan pembangunan di Kabupaten Sumba Timur. Lewat apa? Lewat intervensi program yang nanti datang dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur. Camat, lurah, kepala dinas, semuanya itu punya tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab untuk melayani tanpa harus memilih. Oh dulu dia menyala, oh dulu dia meledak, oh dulu dia wanya. Tidak boleh lagi seperti itu. Begitu nanti kami terpilih, kami harus bisa memastikan seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sumba Timur dari tingkat yang paling atas sampai tingkat yang paling bawah harus bekerja semaksimal mungkin demi menghadirkan yang namanya kesejahteraan sosial. Keluarga di Tabundung punya hak juga untuk merasakan itu. Sehingga suatu saat nanti keluarga di Tabundung, ketika Tuhan berkehendak kami terpilih, keluarga di Tabundung akan mengatakan kita tidak salah pilih. Itulah pemimpin yang kita harapkan. Itulah pemimpin yang kita mau. Pemimpin yang bekerja tanpa harus mendiskriminasi, tanpa harus membedakan, oh ini menang, oh ini kalah, tidak. Tetapi kita menjadi pemimpin untuk seluruh warga Kabupaten Sumba Timur. Itu yang pertama dan itu yang paling penting. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Bukan untuk kesejahteraan pribadi, tapi untuk kesejahteraan kita semua. Saya dan teman-teman semua, mungkin adik-adik milenial di tempat ini yang bekerja datang dari Tabundung ke tempat ini untuk bekerja, apa yang kita cari? Yang kita cari kan kita ingin perbaiki hidupnya kita.
Kalau saya punya orang tua misalnya petani, saya ingin menjadi petani yang lebih modern. Kalau saya punya orang tua tidak mampu menyekolahkan saya sampai sekolah tinggi, saya berharap nanti anak saya bisa sekolahkan lebih tinggi dibanding saya. Itu harapan kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Kita tidak boleh berhenti dan kita tidak boleh menyerah. Oleh karena itu kita juga harus sadar dan harus pandai. Dalam proses memilih pemimpin, kita harus memilih pemimpin yang punya keberpihakan, yang bisa dan mampu melihat kita sebagai keluarga, sebagai teman, yang nanti kita maju bersama-sama, mundur sama-sama, susah sama-sama, senang sama-sama. Tidak ada lagi proses membeda-bedakan. Kalau kita berjuang secara pribadi untuk menghadirkan kesejahteraan, kenapa pemerintah yang dipilih oleh rakyat tidak juga bekerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan yang namanya kesejahteraan? Kita semua di tempat ini tidak ada yang mau susah. Kita juga di tempat ini tidak ada yang mau merusakkan kabupaten ini. Saya yakin semua punya mimpi yang sama. Saya yakin semua punya harapan yang sama. Kita ingin sukses. Kita ingin hidup kita lebih baik. Kita ingin memajukan daerah kita. Kita ingin memajukan kecamatan kita, kita ingin memajukan desa kita. Tidak menutup kemungkinan suatu saat adik-adik di tempat ini 10-15 tahun ke depan bisa menggantikan saya, bisa menggantikan Om Wali, atau nanti bisa menggantikan Om Sekda. Tidak ada lagi sekarang ASN mungkin dari Tabunung yang punya posisi baik di Kabupaten Sumba Timur. Ya ada camat, mungkin ada beberapa yang gadis. Tapi kita berharap adik-adik semua di tempat ini punya kesempatan yang sama. Itulah makna dari sebuah kesejahteraan, supaya kita bisa merubah hidup dan merubah daerah kita. Yang kedua, paling tidak dalam proses atau dalam perjalanan kepemimpinan kita nanti ke depan, kita harus dan wajib menghadirkan yang namanya perbaikan. Apa itu perbaikan? Banyak hal dan luas sekali makna dari sebuah perbaikan itu. Perbaikan perekonomian kita, perbaikan infrastruktur, justru dan juga perbaikan dalam etos kerja. Tidak semua orang bisa jadi PNS, tidak semua orang itu bisa jadi kadis, tidak semua orang itu bisa jadi camat, tidak semua orang itu bisa jadi kepala desa. Oleh karena itu setiap pemimpin yang sudah ditunjuk baik oleh masyarakat maupun diberikan kesempatan oleh Tuhan, mereka kehadiran mereka itu harus berdampak baik dan bisa menghadirkan yang namanya perbaikan. Perbaikan bukan untuk keluarga dan pribadi kita, tapi perbaikan untuk kita semua. Dan saya berharap ke depan, kalau kita tepat memilih pemimpin, bisa hadir juga di Tabundung sana yang namanya kesejahteraan dan perbaikan menuju kebaikan. Yang terakhir itu yang berkaitan dengan keadilan. Kita semua tentunya mau dan merasakan kalau dia bisa dapat bantuan dan layak dapat bantuan, saya juga ingin mendapatkan bantuan yang sama. Tanpa harus dibedakan karena pilihan politik. Tanpa harus dibedakan karena dia dulu warna merah, dia dulu warna kuning, dia warna biru. Tidak. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur di bawah kepemimpinan ULPIH nantinya harus dan wajib menghadirkan yang namanya keadilan sosial. Tanpa harus berpikir, tanpa harus membedakan, oh itu kecamatan kita menang, oh itu kecamatan kita kalah. Tidak. Semua wajib, semua punya hak untuk mengakses yang namanya keadilan. 3 hal itu menjadi komitmen saya dan kaum Bu Lili. Tentunya ketika ditanya apakah itu bisa terwujud dalam 5 tahun, kami akan usahakan semaksimal mungkin. Kami punya banyak teman. Di dalam baliho ini ada 7 partai politik, ada 16 anggota DPRD. Saya kadang-kadang ngomong sederhana seperti ini. Kalau kita pilih pemimpin dalam politik kan kita uji banyak saja. Kita uji banyak kawan, uji banyak suara. Hari ini di paket ULPIH ada 7 partai. Di dalam 7 partai itu ada 16 anggota DPRD. Dari 30 anggota DPRD, lebih 1/2-nya itu sudah bersama-sama paket ULPIH. Jadi kalau uji banyak, anggota DPRD itu lebih banyak. Kalau digabung ini 7 partai politik yang memilih waktu anggota legislatif kemarin, waktu pemilu legislatif kemarin ada 70.000 orang. Ya katakanlah dia keluar 10%, 15%, tetap juga hampir 60.000 mungkin. Kalau menghitung begitu ya sudah pasti menang. Jadi jangan ragu lagi saya.
kan tidak ada yang mau di posisi yang kalah. Kita semua kalau bisa kita di posisi yang menang, kita pilih yang menang. Dan hari ini kita memberikan peluang dan memberikan kesempatan kepada keluarga semua di tempat ini. Pilih ULPIH tidak salah. Pilih ULPIH sudah menuju ke tempat yang benar dan kita menuju ke tempat yang disebut dengan kemenangan. Sekarang tergantung kita semua di bawah tenda ini. Saya dan Pak ULP tentunya punya keterbatasan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Tiap hari kami jalan. Besok saya ada 6 titik di wilayah timur. Saya sendiri yang jalan pecah dan Pak Bulili. Lusa kita akan bikin pertemuan 3-4 titik. Setiap hari kita akan bikin pertemuan. Tidak ada hari tanpa kita lakukan pertemuan. Tetapi semua itu tidak menjamin apakah kita bisa menang atau tidak. Yang bisa menetapkan kita menang atau tidak kalau kita semua di bawah tenda ini bersatu padu, sepakat kita kerja sama-sama. Kalau ada yang kerja di toko, ada yang belanja, ingat menyala nih. Kita mau di jalan bro, ingat yang menyala, nah itu sudah yang paling tepat. Angkat begini metal, mainan total, begitu. Jadi kalau kita semua punya tanggung jawab yang sama, kita kerja sama-sama, saya yakin di tanggal 27 Tabundung menyala, Kota Waingapu menyala, Canberra menyala, Kabupaten Sumba Timur menyala. Kita kayakan sama-sama untuk kemenangan tanggal 27. Bisa ini? Kalau bisa begini ya, saya berhenti sudah pasti menang. Saya titip pesan 2 hal. Saya titip pesan terakhir 2 hal. Kadang-kadang dalam pertarungan politik terjadi gesekan yang tidak bisa kita hindari. Mulai bapak ngomong jeleknya ini satu, itu Buyon apa dia tidak tahu kerja, tidak usah dibalas, tidak usah dibalas. Kalau sayang dengan paket ULPIH, orang mau kasih jelek kita, biar sudah itu menjadi bebannya saya, biar saya tanggung dan saya terima semua itu. Yang penting dan sepanjang saya masih bisa hidup dan diberikan kehidupan, saya akan terus berbuat yang namanya kebaikan buat kabupaten ini. Jadi kalau ada yang mau hina, mau ada yang ngomong jelek, persetan dengan orang. Kita fokus kerja untuk memenangkan paket ULPIH. Kita balas bukan dengan kata-kata yang tidak baik, tapi kita balas dengan kemenangan nanti di tanggal 27. Yang kedua, untuk memastikan kemenangan di tanggal 27, jangan lupa kita berdoa. Hanya itu saja. Kita kerja dengan baik dan tulus, lalu kita juga jangan lupa untuk kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan supaya nanti di tanggal 27 jangan tersalah lihat. Kita lihat satu kita putus, jangan. Oh kita tiga. Sampai kita jangan tersalah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang nanti bisa didiskusikan. Saya buka nanti mungkin satu sesi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Selamat malam, shalom, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Umbu Natarani yang sudah menyampaikan berbagai macam harapan terkait hari raya akan kita hadapi tanggal 27 November 2024. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu dan saudara. Tentu tadi kita banyak mendengar baik yang dari calon wakil, dari mewakili keluarga Tabundung maupun dari partai anggota dewan terpilih. Tentu banyak hal yang kita dengar bersama pada malam hari ini dalam acara kopi bareng ini. Tetapi kita menyadari bahwa masih ada Bapak Ibu, saudara-saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, kenalan kita yang tidak sempat bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita bangun kesepakatan untuk kita berjuang bersama-sama untuk meraih sebuah kemenangan pada tanggal 27 November. Tentu keluarga kita di mana saja berada di Sumba Timur ini, ya biarlah malam hari ini kita memutuskan agar kita menjadi tim keluarga penyambung lidah dari paket ULPIH, agar kita menyampaikan kepada keluarga kerabat kita bahwa ada permohonan dukungan dan doa